Halo teman-teman, sebelumnya aku mau terima kasih banget nih untuk antusias kalian di video aku sebelumnya yang tentang share pengalaman hipospadia anak aku. Ternyata banyak orang tua yang punya pengalaman sama nih kayak aku. Dan di video aku, alhamdulillah kita bisa sharing pengalaman gimana sih perawatan pasca operasi hipospadia, terus langkah-langkahnya kayak gimana sih gitu. Tapi semuanya nggak bisa aku jawab nih di kolom komentar. Nah, sekarang sesuai janji aku, sesuai perkataan aku di video sebelumnya, aku mau kasih tahu langkah-langkah yang udah aku jalanin agar anak aku bisa operasi hipospadia kemarin. Langkah-langkah yang aku tempuh itu pertama, karena aku operasinya itu memanfaatkan fasilitas negara yaitu BPJS, dan kebetulan anak aku Arsya itu sudah ada BPJS dari kantor ayahnya, jadi aku nggak usah repot-repot ngurus BPJS lagi. Lalu pastiin untuk anak-anak di bawah 17 tahun yang belum punya KTP itu pastiin sudah punya KIA, karena KIA itu sekarang diperluin untuk semuanya, untuk periksa dengan BPJS, untuk sekolah, pokoknya semuanya, karena KIA itu sama aja pengganti KTP untuk anak di bawah 17 tahun. Setelah ada BPJS dan KIA itu aku langsung datang ke puskesmas. Tujuannya adalah untuk minta rujukan ke rumah sakit. Nah, setelah di puskesmas, aku langsung datang ke dokter anak puskesmas. Di puskesmas itu sebenarnya karena aku tujuannya minta rujukan, itu aku langsung diarahin ke, kalau nggak salah itu ruangannya MTBA atau sejenis itu. Mohon maaf kalau aku salah sebelumnya, aku juga agak-agak lupa inget. Itu di situ anak aku diperiksa dan ternyata memang anak aku ini memerlukan rujukan ke rumah sakit, karena di puskesmas itu udah pasti dia nggak bisa ditanganin di sana gitu. Akhirnya setelah diperiksa anak aku harus ada rujukan, terus aku ditanya mau ke rumah sakit mana nih gitu, karena sebelumnya suami aku itu udah ada pengalaman operasi hipospadia di rumah sakit Budi Asih. Itu akhirnya aku minta rujukan ke RSUD Budi Asih juga yang ada di Dewi Sartika Cawang, Jakarta Timur. Dari situ aku ditanya juga nih sama petugas puskesmasnya, kira-kira jadwal berkunjung ke rumah sakitnya kapan gitu. Jadi kalau bisa kita udah punya gambaran nih kita bakal ke rumah sakit kapan, karena untuk surat rujukan itu dia ada masa berlakunya. Kalau nggak salah masa berlaku surat rujukan itu hanya 3 bulan setelah surat tersebut dikeluarkan. Jadi kita nggak bisa nunda-nunda nanti, dan kalau kita udah benar-benar niat mau ngobatin anak kita, itu pasti nggak akan kita tunda-tunda lagi, pasti langsung kita jalankan. Nah, setelah dapat surat rujukannya itu, karena kebetulan aku udah kesiangan kayaknya ke puskesmasnya, dan kalau ke rumah sakit itu kan harus pagi-pagi banget, apalagi pakai BPJS ya, itu harus ngambil nomor tuh pagi-pagi. Akhirnya aku keesokan harinya ke rumah sakit, ke RSUD Budi Asih gitu. Nah, pas di RSUD Budi Asih itu aku langsung ditujukan ke dokter anak. Nah, di dokter anak itu diperiksa dan ditanya juga keluhannya apa, terus diperiksa anak kita kayak gimana, harus ke dokter mana gitu. Terus begitu udah diperiksa ke dokter anak, keesokan harinya itu aku disuruh balik lagi untuk periksa ke dokter urologi. Jadi misalkan untuk periksa di rumah sakit menggunakan BPJS itu kalau ke beda-beda poli memang nggak bisa dalam 1 hari. Jadi kalau misalnya untuk BPJS 1 hari itu 1 poli. Kalau misalnya hari ini ke poli anak, ke poli lainnya itu keesokan harinya. Nah, keesokan harinya aku langsung dirujuk ke dokter urologi untuk periksa anak aku.
Nah, di dokter urologi itu begitu pertama dokter urologi itu lihat Arsya, dokter urologi itu udah tahu, wah ini harus operasi secepatnya gitu. Akhirnya hari itu juga Arsya langsung cek darah plus ronsen. Hari kelimanya ambil hasil ronsen plus hasil lab, lalu kita bawa ke dokter spesialis anak. Nah, kalau misalnya dari dokter spesialis anak dilihat hasil ronsen sama hasil darah anak kita bagus, besoknya itu langsung dirujuk ke dokter urologi. Nah, hari ke-6-nya itu dari dokter urologi dilihat nih. Jadi hasil dari dokter anak tuh apa aja sih, terus di ACC enggak, pokoknya dipelajarin sama dokter urologi. Nah, besoknya hari ke-7 kalau misalnya dokter urologi ACC itu kita langsung ke lab untuk minta jadwal swab, karena pas kemarin Arsya operasi itu kebetulan COVID itu masih tinggi, jadi semuanya itu harus swab. Tapi memang yang swab itu kemarin hanya pasien saja, jadi untuk orang tua yang mau nunggu itu nggak perlu swab. Hari ke-8-nya Arsya swab nih, Arsya swab. Terus besoknya itu hasil swab keluar. Jadi hasil swab itu nggak bisa keluar dalam 1 hari. Keesokan harinya hasil swabnya keluar. Lalu kalau misalnya hasil swabnya bagus, itu langsung dibawa ke bagian anestesi. Jadi nanti di bagian anestesi itu dilihat nanti untuk obat biusnya, dosisnya berapa gitu, karena setiap pasien kan beda-beda. Setelah dari dokter anestesi itu langsung pendaftaran kamar rawat inap. Ini udah langsung persiapan untuk operasi nih. Udah masuk tanggal 21 November. Arsya itu masuk sore. Itu aku inget banget 21 November kalau nggak salah hari Minggu sore Arsya masuk rumah sakit untuk rawat inap. Gitu masuk itu mulai jam 10 malam kalau nggak salah itu Arsya udah diwajibkan puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu. Terus udah setelah diwajibkan puasa sampai keesokan paginya itu sekitar jam 9-an udah dijemput sama suster, udah mau operasi.